Om Swastiastu. Hai, selamat datang di Ekspedisi Alam Lain, channel kesayangan kita semua. Nah, kali ini kita masih di rumah aja ya. Nah, gimana kabar teman-teman sekalian? Pastinya baik, stay healthy, stay happy, dan pastinya stay pray to the God pastinya ya. Nah, kali ini kita akan ngomongin masih ada hubungannya dengan kasus wabah yang ada di Indonesia ya. Bukannya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Yang kita tahu, ya kita semua tahu ya, apa yang melanda dunia saat ini. Nah, gara-gara wabah ini, kita tidak bisa sembarangan keluar rumah ya. Tidak bisa berkumpul-kumpul dengan teman-teman, sanak saudara ya. Dan juga di beberapa tempat, termasuk kita juga tidak diperbolehkan untuk ke tempat ibadah demi kepentingan kita semua ya, agar tetap sehat, tetap fit itulah ya, supaya tidak terkena wabah ini. Dan ini juga rekomendasi dari pemerintah, tidak harus sih, tapi demi kepentingan kita semua sebaiknya ikuti aja apa yang direkomendasikan oleh pemerintah, biar bisa jaga jarak maksudnya. Iya. Nah, sebelum ngomongin ini lebih jauh, seperti biasa, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah share, yang sudah subscribe, yang sudah like, dan sudah nonton video-video kita. Nah, kalau teman-teman ingin membeli merchandise asli Ekspedisi Alam Lain, bisa teman-teman cek di Tokopedia dengan nama Toko Sal Official Store. Apa sih yang akan kita omongin kali ini? Ngomongin Ekspedisi Alam Lain pastinya akan ngomongin misteri ya. Misteri, hal-hal gaib, hal-hal yang bisa dibilang teori konspirasi, atau hal-hal yang ada hubungannya dengan astral gitulah ya. Nah, kali ini kita ngomongin gimana sih tanggapan dari sosok-sosok suci yang ada di tempat ibadah, karena kita kan tahulah semuanya ya, karena wabah ini kita tidak bisa sembarangan untuk kemana-mana, untuk berkumpul, ataupun memang rekomendasi pemerintah adalah jaga jarak atau social distancing atau physical distancing. Nah, kali ini langsung aja membahas pokok pembahasan itu dari pertanyaan saya sendiri. Gimana sih tanggapan dari sosok suci ini yang ada di tempat-tempat ibadah ya Ben ya? Tempat-tempat suci, tempat-tempat ibadah yang biasanya ramai dengan orang, ramai kita ke sana untuk sembahyang, untuk beribadah itulah ya. Langsung saja Gus Robin, dari sisi mata batin Gus Robin. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sosok-sosok suci, tanggapan sosok suci mengenai peristiwa inilah ya, peristiwa wabah ini. Nah, ada juga nanti kita akan bahas tentang masalah penolakan jenazah di makam atau kuburan. Ya, lebih cocoknya mungkin kita ngomongin apa sih hukumannya. Apa sih hukumannya untuk orang yang menolak itu? Apa akibatnya juga ya? Ya, nantinya. Ya, yang pertama dulu silahkan Gus Robin. Ya, nah yang pertama itu mengenai kejadian yang kita alami di 2020, pada awal 2020 sampai sekarang. Kejadian ini sudah mendunia ya. Jadi kita di sini keadaannya sedang dalam masa ujian dari Tuhan sebenarnya. Kita diuji sekarang. Apakah kita masih bersyukur akan kehidupan kita, ataukah kita mengambil jalan yang lebih buruk? Jika orang yang bersyukur, maka dia akan mendapat pahala yang besar. Di tempat-tempat suci, sosok suci itu semuanya, entah itu di pura, masjid, gereja, wihara, atau kelenteng, itu semuanya sudah tahu kejadian yang ada di dunia. Yang pada dasarnya Tuhan itu tidak pernah tidur, tidak pernah istirahat, dan Tuhan tidaklah buta, Tuhan juga tidaklah tuli, namun Tuhan maha tahu. Yang saya garis bawahi di sini, Tuhan maha tahu ya, maha tahu segalanya. Jadi beliau
pasti mengerti keadaan kita dan memang mengerti situasi yang sekarang kita hadapi dalam masa yang sulit ya. Di masa-masa yang sulit ini, sosok-sosok suci yang ada di tempat-tempat suci, mereka juga mengerti keadaan kita. Dengan kata lain, jika kita tidak mampu atau tidak boleh masuk ke tempat suci atau sementara waktu ditunda untuk ibadah atau sembahyang di tempat suci, maka kita bisa melakukannya di rumah. Karena pada dasarnya Tuhan ada di mana-mana. Boleh saja di rumah karena keadaan. Bukannya melarang ya, pemerintah tidak pernah melarang, hanya menunda demi kebaikan kita bersama. Karena ini berhubungan dengan nyawa orang banyak. Jadi kita harus mengerti pemerintah. Jangan sedikit-sedikit menyalahkan pemerintah. Sedikit-sedikit kita seakan-akan kita bagaikan kita jadi presiden sendiri itu, menghakimi pemerintahan. Kita tidak boleh. Kita yang punya presiden, kita yang punya pemerintah, ya kita hargailah keputusan pemerintah itu, yang keputusan yang terbaik, karena pemerintah sudah memperhitungkan baik buruknya demi kehidupan kita. Semoga saja Pak Presiden Jokowi bersabar ya, karena banyak sekali ujian di 2020 ini yang dialami Indonesia, jadi cukup berat sih itu. Jadinya semoga saja pemerintah cukup bersabar untuk menghadapi kejadian seperti ini, dan masyarakat juga mengerti dan berpikiran terbuka ya. Jangan seakan-akan kita tidak dipedulikan pemerintah. Sebenarnya kita dipedulikan, hanya saja keadaan membawa sulit. Masa-masa sekarang bukan Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Bukan kita saja, masih banyak di seluruh dunia yang lebih buruk mungkin daripada kita. Jadi kita harus bersyukur. Hanya satu yang harus kita lakukan, bertahan hidup. Satu-satunya jalan. Dan ikuti rekomendasi pemerintah. Ikuti aturan-aturan yang diberikan pemerintah. Jangan melanggar. Jangan barbar ya. Karena rakyat Indonesia ini banyak yang saya lihat masih ada barbar. Jadinya harus harus tegas lah sekarang. Kita mulai sadar diri. Sekarang jangan memainkan politik dulu. Nanti sekitar 4 tahun lagi atau 3 tahun lagi itu boleh bermain politik lagi. Sekarang jangan bawa-bawa politik ke dalam keadaan situasi yang menyulitkan. Nah, kita sekarang harusnya bersatu, yaitu persatuan Indonesia dalam Pancasila. Dan juga bantu teman-teman kita, pahlawan-pahlawan kita, yaitu yang bergerak di bidang kesehatan dokter, perawat, yang bidan, yang garda terdepan lah untuk menangani wabah kali ini ya. Pahlawan ya, kalau kalian tahu, sedikit saja saya katakan, apakah pahlawan itu selalu berasal dari seorang yang menjaga keamanan atau perang itu ya? Atau perang? Tidak. Pahlawan itu banyak. Pahlawan agama ada, pahlawan budaya ada, pahlawan kesehatan, pahlawan kesehatan ada, pahlawan perang ada, pahlawan pemimpin ada. Banyak seperti proklamasi, banyak jenis-jenis pahlawan. Penemu pun sebenarnya adalah pahlawan dunia. Seorang penemu adalah pahlawan dunia. Jadi banyak hal yang bisa kita sebut pahlawan. Bukan sekedar dalam perang saja disebut pahlawan. Dokter, suster, perawat, dan tim medis ya, semuanya juga pahlawan jika mereka menolong orang banyak. Dan keadaan sekarang, jika memang ada dokter atau suster atau tim medis yang gugur dalam menangani kasus-kasus seperti yang sekarang kita alami di sini, seperti yang viral beberapa hari yang lalu ya, yang viral yang sedang kita alami sekarang, keadaan sakit yang kita alami sekarang,
itu seharusnya dibuatkanlah seperti tugu atau monumen ya untuk mereka, penghargaan. Ya. Semoga saja pemerintah membuatkan tugu monumen untuk penghargaan mereka, apalagi untuk dokter-dokter, suster, perawat medis yang gugur, dibuatkan tugu bahwa mereka adalah pahlawan kesehatan, sehingga keluarga korban atau mereka juga bangga di dunia sana. Ya. Dan juga tambahan buat teman-teman, tolong ya bantu mereka. Kalau mereka bilang stay di rumah, diam di rumah, jadi tolong diam di rumah aja dulu untuk sementara, agar apa ya, kita bisa membantu mereka untuk menyelesaikan wabah ini ya, supaya cepat selesai wabah. Kasihan dokter, kasihan suster, tim medis. Coba kalian lihat, seandainya kalian menjadi mereka, betapa buruknya situasi sekarang. Mereka meninggalkan keluarga untuk bertugas, namun ketika mereka gugur dalam suatu tugas itu, mereka pahalanya itu sudah menyelamatkan nyawa. Jadi kalian tahu kan, orang pahlawan itu yang menyelamatkan nyawa itu pahalanya luar biasa. Jadi semoga saja mereka mendapatkan surga yang layak di sana dan bisa suatu hari mereka bertemu juga satu sama lainnya. Ya, buatkanlah sedikit tugu, isi tulisan pahlawan kesehatan, siapa dokter ini, suster ini, perawat ini, itulah. Nah, mungkin ada tambahan untuk tanggapan dari sosok-sosok suci, atau mungkin kalau sosok suci ya tanggapannya, mereka sudah mengerti keadaan kita. Mereka tidak pernah marah pada manusia karena keadaan manusia yang seperti ini. Beda halnya dengan keadaan kita yang aman sekarang. Kan kita aman dan kita tidak pernah ke tempat suci beribadah dalam 1 tahun ataukah 10 tahun. Seandainya 10 tahun tidak pernah ke tempat suci beribadah, ya kena penalti di dunia atas. 1 tahun saja sudah dapat kartu kuning. Kartu kuning loh. 5 kartu kuning juga 5 tahun tidak ke tempat suci, 10 tahun kartu kuning. Kalau tidak lagi ke tempat suci dalam berapa bulan, ya kartu merah, penalti yang mungkin kita akan membuat suatu dosa yang berlimpah ya. Karena pada dasarnya dalam agama itu dianjurkan untuk doa ke tempat suci, tempat ibadah. Jadi kita melanggar itu, melanggar ajaran agama. Melanggar ajaran agama ya kita dapat hukuman ya, dosa lah itu. Tapi kalau keadaannya seperti ini, beliau ngerti ya. Memang keadaannya ini untuk kebaikan kita bersama memang. Semua agama pun mengerti itu. Jadi kita tidak boleh berpikiran sempit di sini. Nah, ada hal lain mungkin yang disampaikan sebelum saya ingin pembahasan selanjutnya. Tidak ada sih. Ya. Oke, pembahasan selanjutnya ini suatu berita atau informasi yang sangat prihatin ya, kalau saya bilang. Seseorang perawat, beberapa hari yang lalu ya, seseorang perawat yang merawat pasien wabah kali ini ya, itu terkena juga dan meninggal. Tapi masalahnya adalah tempat beliau makam itu tidak diperbolehkan gitulah ya, ditolak oleh warga gitu ya, dan itu sangat memprihatinkan gitu. Yang saya herankan ini adalah apa sih akibat gitu, dan ya akibat di akhirat ya buat mereka yang menolak penguburan atau pemakaman, atau menolak kalau di Bali mungkin ngaben mungkin ya, menolak hal itu. Apa sih akibatnya gitu? Silakan Gus Robin. Upacara agama sudah tertera di dalam semua agama, bahkan semua kitab suci. Aturan-aturan agama seperti itu. Dalam keadaan seperti ini, kita tetap juga menjalankan aturan agama, namun diperkecil. Contoh, biasanya kita dalam pemakaman bisa sampai ratusan atau puluhan orang, ya kita cukup yang datang cukup 4 orang, 6 orang, ataukah mungkin 10 orang, tapi jaga jarak. Masalah pemakaman itu wajib dilakukan.
Tidak bisa manusia itu dibuang. Contoh, dibuang ke laut saja mayatnya. Itu dosa. Apalagi menolak orang untuk dimakamkan, untuk diupacarai, dimakamkan. Itu dosanya luar biasa. Menolak itu artinya menolak ajaran agama. Seseorang yang menolak ajaran agama itu jelas akan menolak Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan agama, jadi kita seakan-akan kita menolak Tuhan. Menolak ajaran Tuhan berarti kita setara dengan iblis. Dan hukumannya kita juga akan ditolak di akhirat nanti. Sekaligus dihukum yang lumayan berat. Nah, menolak jenazah sama dengan setengah dari membunuh orang. Dosanya setengah ya, bukan membunuh 100%, tapi setengah, sama dengan setengah. Kita tidak boleh menolak jenazah karena itu sudah hukum agamanya untuk dimakamkan. Ya. Seandainya kalian menjadi jenazah Atau jenazah saudara kita mungkin. atau jenazah saudara kita ditolak-tolak ke berbagai macam tempat, sakit hatikah kita di sana? Tidakkah kita mencaci maki rasanya, sakit hati rasanya pada orang yang menolak itu? Caci maki itu menjadi doa buruk bagi mereka. Doa buruk ya. Karmanya luar biasa. Di karma kehidupan kita bisa, pokoknya ada ya karmanya nanti. Tetap kena karma. Bisa jadi dibenci orang banyak, bisa jadi kena hukum atau apapun. Ya, dan kasus ini juga ya, kalau misalkan seseorang yang meninggal dengan wabah yang menular gitu, dan pembungkusannya pun dilakukan pastinya oleh mereka yang ahli, ahli dalam kesehatan. Tidak mungkin dibuat semena-mena gitu, Ya, karena ini wabah menular. Pasti sudah satu dibersihkan, Pasti apa namanya, dibungkus. Dua, sudah disinfektan, jadi sudah bersih dia. Di bagian udara pun saat pemakaman pun pasti aman karena mereka menggunakan alat-alat kedokteran, tim medis, alat-alat medis, jadi aman. Dan ininya juga tidak sembarangan, tata caranya juga Tata caranya tidak sembarangan, pastinya aman karena ini adalah bisa dibilang rekomendasi dari kesehatan sendiri gitu. itu pun sudah disemprot pastinya di sekitar daerah-daerah pemakaman juga mungkin sudah dibersihkan untuk menghalangi suatu bakteri mungkin itu, agar tidak menular. Nah, itu juga sudah tim medis dan kedokteran pasti mengerti situasi saat ini. Tidak mungkin seperti itu. Jadi tidak akan menular. Iya. Oke, jadi hukumannya berat ya untuk mereka yang menolak. Toh juga rumah kita tidak jauh dari tempat pemakaman contohnya. Kita kan tidak akan kena, paling dia jaraknya dekat ya gitu. Tapi kalau sudah disemprot di udaranya di sekitarnya ya mati. Itu saja caranya disemprot. Jadi amanlah jadinya. Tidak usah menolak hal-hal yang sudah ditulis dalam agama ya. Kita jangan mengubah-ubah agama, pokoknya yang sudah ada di agama ya, manusia harus dimakamkan, jika manusia harus dibakar ya dibakar, jika harus dimakamkan ya dimakamkan. Itu kasihan keluarga korban. Ya, mungkin dari sisi nyatanya ya mereka yang menolak ini takut gitu dengan apalagi tahu ini adalah wabah yang belum ada obatnya dan sangat menular gitu ya. Asal kita tidak menyentuh. Iya, maksudnya ini ada di areal mereka gitu, di area mereka pasti takut gitu. Tapi dilihat dulu penanganannya ini adalah dilakukan oleh mereka yang ahli, di bidangnya gitu. Jadi buat apa takut? Asal kan kita tidak menyentuh, jenazahnya tidak menyentuh. Jadi kita pakai masker atau apa kan masih bisa. Itu dari sisi nyata ya, dari sisi gaib dan akhirat. Dua jadinya hukumannya. Masalahnya. Karma di dunia ini, karma di dunia sana. Iya. Jadi kalian bertumpuk-tumpuk dapat karma. Tuh, jadi dengar ya guys. Jadi jangan takut lah, jangan membuat hal-hal hoax lah gitu ya.
Jika seandainya ada pemakaman seperti itu, setelah pemakaman kita semprot saja pakai disinfektan sekitar 2 meter keliling radius atau 3 meter radius itu kita semprot, aman sudah, karena bakteri akan mati sendiri. Nah, jadi segitu aja ya mungkin ya pembahasan kita kali ini tentang gimana sih pendapat beliau-beliau sosok suci yang ada di tempat ibadah, dan juga apa sih akibat secara akhirat gitu ya untuk mereka yang menolak pemakaman. Mungkin ada pesan lain, Gus Robin? Semoga saja setelah ini kita melakukan hal yang lebih baik ya, dan kita masih punya hati nurani. Sebagai manusia kita punya hati nurani ya, kita asal kita jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh, jaga jarak, itu saja juga cukup ya. Dan juga tambahan dari saya, ikuti rekomendasi dari pemerintah ya, di rumah aja, stay healthy, stay happy, dan pastinya stay pray to the God ya. Sekarang tidak zaman menjadi orang barbar, jangan lawan pemerintah, kita ikuti aturan pemerintah, karena pemerintah sudah merapatkannya dan mencari solusi yang paling baik. Tidak mungkin pemerintah mengacuhkan rakyatnya, pemerintah sayang rakyatnya, itu saja ya. Seperti biasa, jangan lupa di share, di subscribe, di like, dan kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan komentar di bawah atau tanyakan di media sosial kita, ada Instagram, Facebook, dan Twitter. Kami undur diri, saya Yogi, saya Gus Robin aja. Prama Santi. Om Santi 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 Om. Sia.